Berjumpa lagi nih dengan aku Hayuda Cahyani dengan NIM K331935. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan mengenai materi kimia lagi nih. Kira-kira materinya apa ya? Pasti sudah pada kepo nih tentang materi apa sih yang bakal kita bahas di video kali ini. Kalau udah kepo dan pengen tahu, yuk kita lanjutkan ke videonya. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai reaksi redoks nih. Siapa yang belum tahu reaksi redoks itu apa sih gitu? Mungkin juga udah pada nebak nih, kira-kira apa sih yang bakal aku jelasin di sini. Nah, yang nebak reaksi redoks betul banget karena kita akan belajar ke reaksi redoks. Kita akan membahas 3 hal penting nih. Apa saja sih hal penting itu dan sangkut pautnya dengan reaksi redoks itu apa? Nah, yang pertama adalah konsep reaksi redoks yang terdiri dari 3 konsep. Yang pertama melibatkan bilangan oksidasi, yang kedua melibatkan oksigen, dan yang ketiga adalah melibatkan elektron. Lalu kita juga membahas mengenai bilangan oksidasi dan aturan bilangan oksidasi, di mana aturan ini juga berlaku dan juga diperlukan untuk menyetarakannya, di mana penyetaraan reaksi redoks ada di bahasan yang ketiga. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks kita akan belajar menggunakan metode Bilox aja nih, karena akan panjang ya, misalkan kita juga menjelaskan metode setengah reaksi. Nah, namun untuk penyetaraan reaksi redoks kan ada 2, dalam suasana asam dan suasana basa, dan kali ini nantinya kita akan belajar mengenai penyetaraan dalam suasana asam dengan cara metode Bilox. Pasti udah gak sabar untuk materinya tuh seperti apa. Nah, kita lanjutkan videonya. Bagian pertama ini kita akan belajar mengenai konsep redoks. Apa sih itu redoks? Ada yang tahu nggak nih kepanjangan dari redoks itu apa? Kalau ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, kepanjangan dari redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi ada 2 ya, ada 2 reaksi, ada reduksi dan oksidasi. Nah, apa sih reaksi reduksi itu? Lalu apa sih reaksi oksidasi itu? Dan tadi konsep ada melibatkan oksigen dan sebagainya itu bagaimana sih? Nah, kita akan pelajari di part selanjutnya. Oke, tadi udah dijelaskan ya, ada 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama melibatkan oksigen, yang kedua reaksi redoks yang melibatkan elektron, dan yang ketiga adalah reaksi redoks yang melibatkan Bilox atau bilangan oksidasi. Reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Jadi di reaksi ini oksigen itu dilepaskan. Kalau dilepaskan itu lebih mudahnya kita sebut oksigen ada di ruas sebelah kanan. Gitu. Jadi contohnya kayak di slide, kayak di gambar di sini ya, ada penguraian oksida raksa. Jadi oksida raksa HGO solid menjadi Hg liquid, merkuri liquid plus O2 gas. Nah, di sini kan O2-nya dilepaskan nih. Nah, berarti reaksi penguraian oksida raksa termasuk reaksi reduksi. Gimana? Udah paham belum nih? Oke, kita lanjut ke reaksi oksidasinya. Kalau tadi reaksi reduksi adalah pelepasan, kalau reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan. Jadi lebih mudahnya kita sebut bahwa reaksi oksidasi itu O2-nya tuh berada di ruas sebelah kiri. Jadi contohnya tuh adalah pembentukan tembaga oksida dari 2Cu ditambah O2 gas menjadi 2Cu solid. Jadi O2-nya, oksigennya tuh terletak di sebelah kiri. Oke, udah paham belum nih? Kalau belum paham bisa ulang video ini. Jadi teman-teman bisa lebih paham nih mengenai konsep redoks yang melibatkan oksigen. Yang adalah reaksi redoks yang melibatkan elektron. Ada yang belum tahu elektron itu apa? Nah, mungkin kalau belum tahu elektron, dibuka dulu nih buku kimia dasarnya dan dibuka-buka lagi mengenai teori atom dan lain sebagainya. Nah, di reaksi reduksi yang melibatkan elektron itu pengertiannya adalah reaksi penangkapan elektron. Jadi di reaksi reduksi ini elektron ditangkap. Lebih mudahnya kita sebut elektronnya tuh ada di sebelah kiri di sebelah ruas kiri ya. Ada di contohnya di gambar ada Cu2+ ditambah 2 Mn menjadi Cu. Jadi E-nya elektronnya tuh ada di sebelah kiri. Artinya tuh penangkapan elektron. Jadi elektronnya tuh ada di reaktannya bukan di produknya gitu. Oke.
Kalau untuk oksidasi, kebalikannya ya, ini tuh serba kebalikan. Kalau tadi itu penangkapan, nah kalau reaksi oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Jadi elektronnya tuh berada di ruas kanan, artinya elektronnya itu berada bersama produk. Contohnya ada Zn menjadi Zn2+ ditambah 2-Mn gitu. Jadi kalau reaksi reduksi yang melibatkan elektronnya di sebelah kiri, kalau oksidasi elektronnya di sebelah kanan. Dan yang terakhir adalah reaksi redoks yang melibatkan biloks atau bilangan oksidasi. Nah, kalau reduksi itu pengertiannya adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks. Artinya bilangan oksidasi itu turun, misalkan nih dari +6 menjadi +3, dari -2 menjadi -3. Nah, itu namanya reaksi reduksi. Kalau oksidasinya adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi itu mengalami kenaikan dari yang ruas kiri, misalkan bilangan oksidasinya +2, di ruas kanannya bilangan oksidasinya menjadi +6. Seperti itu ya. Oke, ini nggak ada contohnya, tapi aku harap teman-teman bisa membayangkan nih kalau turun biloksnya tuh gimana, naik tuh gimana gitu. Oke. Nah, untuk kesimpulan, semoga penjelasannya tidak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat speednya bisa di lebih lambat biar teman-teman juga paham ya, lebih paham mengenai tiga konsep tadi. Nah, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, reaksi reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Diingat-ingat, reaksi reduksi reaksi pelepasan oksigen, penangkapan elektron, dan penurunan bilangan oksidasi. Tadi apa? Coba sebutin. Yang pertama, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Yang kedua, reaksi penangkapan elektron. Dan yang terakhir adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Lalu, untuk reaksi oksidasi yang pertama adalah reaksi peningkatan oksigen, yang kedua reaksi pelepasan elektron, dan yang terakhir adalah reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi. Kalau aku pribadi menyimpulkan bahwa reduksi itu lebih ke penurunan, pelepasan, penangkapan. Kalau oksidasi, pengikatan, pelepasan, dan kenaikan. Nah, coba dibaca lagi, diulang lagi videonya. Semoga dengan mengulang videonya tuh jadi lebih paham dan langsung nangkep ya. Oh, ini reduksi, ini oksidasi ini. Oke, kita cukupkan untuk bagian yang pertama, yaitu konsep redoks. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ke bagian yang kedua, yaitu biloks dan aturannya. Ini adalah sedikit informasi deh untuk teman-teman bahwa berdasarkan zat yang terlibat dalam reaksi, ada dua macam reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan ion-ion dalam larutan dan reaksi antar molekul yang satu dengan yang lain. Reaksi redoks dalam larutan itu berlangsung dalam suasana asam dan suasana basa. Jadi redoks itu bisa berlangsung dalam suasana asam juga dalam suasana basa. Nah, persamaan reaksi redoks itu jika sederhana mudah untuk disetarakan, tapi jika rumit akan susah untuk diselesaikan. Makanya ada metode-metodenya. Nah, metodenya nanti kita akan bahas di bagian yang ketiga. Sekarang kita akan bahas di bagian kedua dulu ya. Oke, jangan di skip videonya ya. Jadi metode yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi. Nah, di situ di sisi kiri ada sebuah motivasi untuk teman-teman. Semoga teman-teman ketika sampai di video detik ini bisa lebih bersemangat untuk belajar. Hal yang penting untuk menyetarkan reaksi dengan metode biloks itu adalah apa? Adalah mengetahui nih, apa sih biloks itu, apa sih bilangan oksidasi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang udah tahu apa sih bilangan oksidasi bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, bilangan oksidasi itu apa? Bilangan oksidasi adalah suatu muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, magnesium, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif itu biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur-unsur non-logam lainnya. Nah, gimana? Udah tahu belum nih bilangan oksidasi? Jadi, kesimpulannya bisa ditulis di kolom komentar ya tentang bilangan oksidasi itu apa. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih aturan dari bilangan oksidasi itu? Nah, untuk aturannya kita lanjutkan videonya. Aturan yang pertama. Nah, untuk aturan pertama ini biloks unsur-unsur bebas adalah 0. Unsur-unsur bebas itu seperti apa sih? Kayak O, Cl, Fe. Jadi cuma berdiri sendiri. Jadi kalau O juga O,
O aja, terus kayak Cl juga Cl aja, nah itu biloxnya adalah 0 ya, karena ia merupakan suatu unsur bebas. Lalu yang kedua adalah biloks hidrogen, dalam senyawanya adalah +1, kecuali dalam senyawa hidrida biloksnya adalah -1. Untuk yang ketiga, biloks oksigen dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam senyawa peroksida biloksnya -1, dan dalam OF2 biloksnya adalah +1. Lalu yang keempat, biloks unsur golongan 1A. 1A itu golongannya terdiri dari unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Itu biloksnya adalah +1. Jadi unsur golongan 1A itu biloksnya adalah +1. Kalau 2A biloksnya adalah +2. Unsur logam untuk golongan 2A itu ada Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Oke, sampai sini dibaca dulu untuk dipahami dulu ya. 6. Biloks unsur golongan 7A seperti F, Cl, Br, dan I itu dalam senyawa biner itu biloksnya ada 1. Lalu untuk biloks ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya Cl-, kan ada minusnya kan menunjukkan -1, makanya biloksnya itu adalah -1. Contoh yang lain tuh ada Ag2+. Ag2+ itu biloksnya adalah +2 karena ia mempunyai muatan +2. Oke. Lalu yang ke-8, jumlah biloks semua atom dalam senyawanya adalah 0. Misalkan NaCl gitu. NaCl itu senyawanya 0. Kalau Na tadi kan Na itu golongan 1A dengan bilangan oksidasi +1, dan sedangkan Cl itu biloksnya adalah -1, jadi +1 ditambah -1 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi semua atom dalam senyawanya adalah 0. Misalkan FeCl3 gitu, pasti biloksnya juga 0 totalnya, tapi untuk setiap unsur pasti juga berbeda-beda. Oke. Yang terakhir, jumlah atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya jumlah biloks NO3- itu biloksnya adalah -1. Untuk OCl- biloksnya juga -1. Seperti itu ya. Nanti kita akan aplikasikan di metode biloks, penyetaraan reaksi metode biloks. Untuk ini kita pahami dulu, bisa diulang videonya atau mencari sumber referensi lain. Ke bagian ketiga atau bagian yang terakhir nih, nah yaitu penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks itu kita harus mencoba dengan contoh-contoh soal ya. Jadi perbanyak untuk mengerjakan soal biar ketika kita mengerjakan waktu ujian itu semakin cepat dan semakin paham gitu. Nah, untuk contohnya itu adalah Cr2O72- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ ditambah Fe3+. Nah, gimana ya langkah-langkah penyetaraannya? Kita akan bahas di part selanjutnya. Tapi sebelum itu, dari soal itu soalnya adalah dalam suasana asam ya. Jadi kita akan menyetarakan reaksi redoks tersebut dalam suasana asam. Oke, di sini aku akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode biloks dalam suasana asam. Langkah yang pertama itu adalah menentukan biloks atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dari soal yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan bilangan oksidasi terjadi pada Cr dan pada Fe. Di situ di ruas kiri Cr berjumlah +6 ini didapat dari -14 dari O karena O memiliki biloks -2. -2 dikali 7 adalah -14. Lalu -14 dikurangi 2, -14 ditambah berapa biar hasilnya -2 itu adalah +12. Karena di sini Cr-nya ada 2, berarti nanti hasilnya adalah +6. Lalu untuk Fe2+ ini jelas karena ia bermuatan, maka biloksnya adalah muatan I-nya itu sendiri yaitu +2. Lalu untuk Cr3+ juga sama karena dia berdiri sendiri dengan muatan, maka muatannya lah yang menjadi biloks yaitu +3. Hal yang sama juga terjadi pada Fe, yaitu Fe3+ dengan biloks +3. Oke, lalu langkah kedua adalah menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Jadi untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita harus menyetarakan jumlah atomnya. Untuk ruas sebelah kiri jumlah atom Cr itu adalah 2, sedangkan di ruas kanan jumlah atom Cr-nya adalah 1, sehingga kita harus mengalihkan Cr
koefisien CR di ruas kanan dengan 2 sehingga hasilnya menjadi 2CR13. Lalu untuk FE dan FE12 dan FE13 itu udah sama ya, jadi tidak perlu disetarakan. Hasil akhirnya adalah CR2O72 min ditambah FE20 menjadi 2CR13 ditambah FE13. Ini kurang tambah ya, jadi disclaimer dulu itu harusnya ada plusnya, tanda plusnya. Lalu langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah biloks atom unsur yang mengalami perubahan. Perubahannya kan tadi ada di CR. Lalu CR-nya ini karena berjumlahnya 2, berarti dikali 2 masing-masing. Kenapa sih harus dikali 2? Karena tadi CR yang diruaskan itu kan dikali 2, maka biloksnya juga harus dikali 2 agar tidak terjadi perubahan yang berarti gitu. Misalkan tidak mau dikali 2, maka yang di sebelah kiri juga tidak boleh dikali 2. Maksudnya adalah harusnya dibagi 2 biar sama gitu. Jadi ini tuh bisa ada 2 opsi, mau dikali 2 sesuai dengan penyetaraannya, koefisien setaranya ini, atau mau dibagi 2 agar sama. Intinya itu agar muatannya tuh perbandingannya sama seperti itu. Lalu langkah yang keempat adalah menghitung jumlah kenaikan biloks dan jumlah penurunan biloks. Nah, tadi kan reduksi itu kan reaksi yang melibatkan biloks dengan penurunan biloks ya. Jadi yang mengalami reduksi itu apa? Yang mengalami reduksi adalah CR-nya, karena CR itu di ruas kiri adalah plus 12, sedangkan di ruas kanan adalah plus 6, berarti ia mengalami reduksi. Reduksinya adalah plus 12 menjadi plus 6, di mana turun 6. Lalu untuk Fe mengalami oksidasi dari plus 2 menjadi plus 3, artinya ia ada 1 kenaikan biloks. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, langkah yang kelima adalah menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloks. Agar dapat setara, maka yang mengalami reduksi dikali 1 dan yang mengalami oksidasi dikali 6. Ini nggak berlaku untuk semua soal ya, ini berlaku hanya untuk soal ini aja. Karena apa? Tadi kan CR yang mengalami reduksi itu reduksinya 6 ya, turun 6, jadi dikali 1. Karena oksidasi dari Fe itu naiknya 1. Nah, bisa biar sama-sama nanti mempunyai angka yang sama, berarti yang CR yang reduksi dikali 1, yang oksidasi dikali 6 biar sama-sama 6. Nah, berarti hasilnya adalah CR2O72 min ditambah NeFe2+ menjadi 2Cr3 min ditambah 6Fe13. Lalu langkah yang keenam adalah menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan muatan positif. Nah, di ruas yang kekurangan muatan positif itu adalah ruas kiri, karena ia memiliki muatan plus 10, sedangkan ruas kanan itu memiliki muatan plus 24. Bisa dilihat ya di situ, untuk ruas kiri bisa dijumlah ya, itu ada plus 10, muatannya plus 10, karena kan Fe itu ada 12, lalu Cr2O7 kan 2 min, berarti 12 dikurangi 2 itu 10. Lalu di ruas kanan ada 24, Fe nya kan Fe13 ada 6 berarti 18, Cr13 ada 2 berarti 6, 18 ditambah 6 24. Lalu persamaan reaksinya itu yang ruas kiri itu diberi 14H+, biar sama-sama muatannya plus 24. Jadi Cr2O72 min plus 6Fe2+ ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 6Fe13. Lalu yang langkah ketujuh adalah menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Tadi kan yang sebelah kiri kan kelebihan atom H karena dia diberi 14H+ untuk menyamakan muatan. Jadi di ruas kanan kita tambahin H2O biar H-nya itu sama, karena di kiri itu ada 14, biar di kanan itu juga ada 14, berarti H2O-nya harus kita kasih 7, karena kan H-nya ada 2, H2 dikali 7 kan 14, seperti itu. Lalu langkah yang terakhir, memeriksa jumlah atom O ruas kiri dan ruas kanan. Jika sudah setara, maka penyetaraan reaksi redoks sudah benar. Nah, untuk
penyetaraannya itu kan sudah sesuai ya. O-nya ada 7 di ruas kanan dan di ruas kiri juga ada 7. Nah, misalkan nanti belum setara, berarti nanti kita ganti, kita otak-atik yang 14H plus dan 7H2O-nya gitu, biar sama-sama O-nya sama, H-nya juga sama. Lalu jika koefisiennya masih bisa dibagi lagi agar didapat koefisien paling kecil, maka lakukanlah. Jadi misalkan nih ketemunya nanti itu 2CR2O72 min ditambah 12Fe2 plus ditambah 28H plus menjadi 4CR3 plus ditambah 12Fe3 plus ditambah 14H2O, kan itu masih sama-sama bisa dibagi 2. Nah, lakukanlah aja dibagi 2 aja biar didapat koefisien yang paling kecil seperti itu. Nah, pada reaksi yang tersebut O kan sudah setara dan koefisiennya sudah yang paling kecil, sehingga reaksi redoks di atas yang sudah setara ialah Cr2O72 min ditambah N6Fe2 plus ditambah 14H plus menjadi 2Cr3 plus ditambah 6Fe3 plus ditambah 7H2O. Nah, itu dia penyetaraan reaksi redoksnya. Tadi kan ada 8 langkah dan terlihat panjang sekali gitu. Tapi ketika sudah paham, ketika sudah banyak belajar soal, maka reaksi penyetaraan tersebut tuh akan menjadi lebih mudah seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman tadi mengenai penjelasannya? Ada 3 bagian ya, konsep redoks, bilangan oksidasi dan aturannya, dan yang terakhir adalah penyetaraan reaksi redoks metode Bilox dalam suasana asam. Semoga teman-teman menjadi lebih paham mengenai konsep redoks. Mungkin untuk selanjutnya mengenai metode setengah reaksi baik dalam suasana asam maupun basa bisa dilihat pada referensi yang teman-teman punya, sehingga pemahaman mengenai konsep redoks itu bisa lebih kuat seperti itu. Mungkin misalkan belum paham mengenai penjelasan tadi, bisa diulang videonya, bisa diperlambat penjelasannya biar lebih paham, lebih bisa memahaminya dengan baik dan benar gitu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar mengenai konsep redoks. Mohon maaf jika aku melakukan kesalahan, dan jangan lupa untuk di like, untuk di komen, dan untuk di subscribe juga YouTube aku. Oke? Sekian, terima kasih dari aku. Thanks for watching. Bye.